Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Kapal Bagan dengan 13 nelayan mati mesin di perairan Air Bangis, Pasaman Barat. Uji adrenalin dengan olahraga ekstrim tubing di kawasan hutan TNKS Pesisir Selatan. Dalam sebuah tayangan video amatir yang beredar luas di masyarakat, tampak seorang preman di Pasar Kota Baru Darmasraya meminta uang kepada pengemudi truk yang melewati kawasan tersebut. Saat aksi pemalakan ini terjadi, penumpang lain yang duduk di samping sopir merekamnya. Bukannya takut, preman tersebut malah menantang agar wajahnya terus direkam. Sontak, potongan video tersebut menjadi viral di kawasan Darmasraya. Tak lama kemudian, polisi bersama wali nagari menangkap Armen Rio, berusia 38 tahun, warga Kota Baru, pelaku pemalakan tersebut. Polisi menyebut bahwa pelaku sudah sering memalak para sopir truk yang lewat. Polisi akan meminta keterangan para sopir truk yang pernah menjadi korbannya. Namun, selama ini yang bersangkutan bebas berkeliaran karena tak ada sopir yang melaporkan kasus pemalakan yang dialaminya. Kami pihak Polres Darmasraya telah melakukan respon secara cepat diintegrasi terhadap pelaku tersebut yang mana memang diakuinya bahwa yang ada di video tersebut adalah beliau. Menghimbau kepada warga masyarakat apabila ada mungkin oknum atau orang lain yang melakukan tindak pidana, khususnya dugaan pemalakan, agar segera melapor ke pihak yang berwajib. Usai diperiksa, pelaku mengakui kesalahannya dan meminta maaf atas perbuatannya. Saya Armen Rio, tinggal di Kota Baru. Sehubungan dengan viralnya video yang beredar di media sosial, dengan ini saya meminta maaf atas perbuatan yang saya lakukan terhadap sopir truk di Pasar Kota Baru, Kabupaten Darmasraya. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut. Wali Nagari Kota Baru meminta masyarakatnya untuk tidak lagi memeras atau pungli kepada siapa saja yang melewati Pasar Kota Baru, karena hal tersebut merupakan perbuatan melanggar hukum. Kemarin kami beserta Ketua Pemuda Nagari Kota Baru dan Kapolsek Nagari Kota Baru telah menindaklanjuti permasalahan tersebut. Alhamdulillah kemarin yang diduga pelaku telah dipanggil ke Kapolsek Kota Baru dan telah membuat surat pernyataan bahwasanya tidak akan mengulangi perilaku seperti itu lagi. Meski pelaku telah meminta maaf, namun polisi tetap menahannya karena polisi baru menerima laporan resmi dari salah seorang korban yang dipalaknya. Eko Pangestu melaporkan dari Darmasraya. Sebuah organisasi perkumpulan wartawan di daerah Solo menggelar bakti sosial masyarakat berupa pemberian sembako dan bendera merah putih dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan yang ke-78 tahun Republik Indonesia. Sasaran aksi ini adalah warga kurang mampu, usaha kecil menengah, dan tukang ojek. Satu keluarga mendapat rata-rata 2 liter minyak goreng dan sebuah bendera merah putih. Selain mendatangi langsung ke rumah-rumah warga, aksi ini juga dilakukan dengan cara mengunjungi pelaku usaha dan pangkalan ojek. Wartawan MUI yang telah memberikan sembako, terima kasih buat masak. Ya, pada intinya dalam rangka menyemarakkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78 pada tahun ini. Berupa menyerahkan bantuan minyak goreng dan juga ada bendera kepada masyarakat, tukang ojek,
dan juga usaha menengah mikro yang kecil-kecil, usaha menengah ke masyarakat kita gitu. Selain di Kabupaten Solo, kegiatan serupa rencananya juga akan digelar di Kota Solo. Dari Solo, Gernadi melaporkan. Olahraga tubing atau river tubing cocok bagi para pecinta olahraga ekstrim. Apalagi sambil menikmati keindahan alam yang masih asri di tengah hutan dan jauh dari keramaian. Salah satu tempat yang direkomendasikan yaitu Sungai Gambir Sakotapan, Kecamatan Ranah Ampe Hulu Tapan, pesisir selatan. Lokasi ini berada di dalam hutan Taman Nasional Kerinci Seblat atau TNKS. Sekitar 150 km dari kota Painan atau 4 jam perjalanan melewati jalan lintas Painan, Kerinci Jambi. Meskipun berada dalam kawasan hutan TNKS, namun pengunjung hanya perlu berjalan kaki menyusuri hutan sejauh 600 meter dari jalan raya. Pengunjung akan disuguhkan pemandangan alam yang indah dan udara yang sangat segar. Pengunjung diberi peralatan pengaman serta pelatihan cara bermainnya. Para pemandu akan menuntun pengunjung melewati kawasan hutan untuk mencapai tempat memulai olahraga ini. Aliran air sungai yang cukup deras menjadikan lintasan di sini patut dicoba oleh para pecinta olahraga ekstrim. Untuk pemula, bisa mencoba dengan lintasan yang pendek, sekitar 200 meter saja. Namun bagi yang sudah mahir dan pernah mencobanya, bisa menjajal lintasan sepanjang 1 kilometer. Tapi lumayan menegangkan juga ya, soalnya arusnya deras, banyak batunya juga. Tadi sempat juga kena batu sedikit, tapi overall senang banget. Ya ini kan termasuk hulu ya, daerah hulu, jadi airnya nggak usah diragukan lagi, kualitasnya oke. Seru, belum ada apa istilahnya pencemaran kayak gitu. Jadi kalau mau wisata alam, misalkan kayak kita basah-basahan ini, airnya terminum pun mungkin ya masih bisa bilang aman gitu. Tubing tadi rasanya seru banget bang, ekstrim olahraganya. Tadi benar-benar kita deg-degan, tegang gitu, tapi menikmatin juga gitu acaranya. Di tempat ini juga memiliki lokasi kemah yang berada di pinggir sungai. Saat ini kawasan hutan lindung yang dijadikan lokasi wisata sedang dikembangkan oleh TNKS. Untuk pengelolaannya diserahkan kepada kelompok sadar wisata yang ada di daerah itu. Dan juga kami punya ide karena tadi tuh sumber daya alam kami ada sungai gitu. Jadi mereka juga melihat potensi yang ada, mereka sangat mendukung juga kita untuk arun jeram tubing. Arun jeram sekarang kita karena keadaan batunya medannya sempit, mungkin arun jeram kita nggak bisa. Mungkin misalnya seperti kita lihat sekarang acara ini pakai ban mobil Benen. Harapannya, jika destinasi wisata ini berkembang, maka perekonomian masyarakat di sekitarnya bisa meningkat dan hutan pun terjaga. Banta Fauzan melaporkan dari pesisir selatan. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup berita Padang pagi ini. Saya Fri Mariana beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.